Halo Youth of Calvary, selamat datang di Yok Online Service pada tanggal 23 Mei 2020. Hari ini firman Tuhan dan sharing akan dibawakan oleh teman-teman dari Youth of Calvary. Ada Kak Andri, Desya, dan juga Gustaf. Namun sebelum itu, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia dengan tim worship kita. Selamat beribadah, God bless and stay safe. Shalom Youth of Calvary. Mari bersama-sama buka hati kita untuk kita puji Dia. Kita sembah Dia dan kita bersyukur karena Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Di tengah situasi yang seperti ini, kita pasti merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita puji Dia dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Amin. Biarlah nama Tuhan yang boleh terus kita tinggikan dan kita muliakan. Sebab Dialah yang ajaib, Dialah yang berkuasa dalam hidup kita. Kita patut untuk memberikan pujian dan sembah kita buat Dia. Karena tidak pernah terbayang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Karena kebaikannya yang begitu banyak dalam hidup kita. Tak terbayang. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan.
yang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Hai Youth of Calvary, apa kabarnya sore hari ini? Kita berharap semua dalam keadaan baik, dalam pimpinan Tuhan, dalam kondisi apapun sore hari ini. Di Youth of Calvary Service Online hari ini sangat spesial karena saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh dua rekan yang akan berdiskusi, yang akan berbagi tentang topik yang akan kita bahas di sore hari ini. Sebelum lebih lanjut, kita berbicara dan banyak hal ya nanti akan kita diskusikan. Terlebih dahulu kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan sehingga diskusi kita, share kita di sore hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kami bersyukur di sore hari ini dengan pimpinan Tuhan kami bersama-sama ada untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar, bahkan juga kami boleh melihat kembali apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kehidupan kami anak-anak muda. Pimpin kami, berkati hamba-Mu, berkati Desya, berkati Gustaf, sehingga kami sama-sama boleh berdiskusi dan menyampaikan hal yang ingin Tuhan sampaikan buat kami, sehingga ada berkat yang boleh kami dapatkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, selamat sore. Sore Kak. Sore, Kak. Gimana, sehat? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. So far sih sehat. Sehat ya, jangan sakit lah ya, apalagi kondisi seperti ini. Kita harus fit terus, harus jaga kesehatan terus, makanan bergizi, istirahat yang cukup. Udah kayak dokter saya gitu ya. Nah, sore hari ini kita perlu perkenalan gak ya? Udah pada kenal kayaknya Kak. Udah ya? Apalagi Gustaf. Wah, kita kenalan nih nggak apa-apa, siapa tahu kan ada yang belum kenal. Oh, tapi enggak lah, teman-teman udah kenal semua ya. Nah, sore hari ini kita mau diskusi dengan dua teman ini bersama dengan saya juga. Ada Gustaf di sebelah kanan saya. Iya, hai semuanya. Gustaf mewakili dari pengurus Youth of Calvary, dan juga di tengah ini ada Desya. Halo. Yang paling cantik di antara kita, Ya, tapi yang ganteng kita berdua, iyalah gitu ya. Yang mewakili teman-teman dari Youth of Calvary. Nah, Youth of Calvary itu apa sih sebenarnya? Youth of Calvary ini sebenarnya sarana buat anak-anak muda untuk berkumpul, bersekutu ya. Bisa dibilang nggak formal-formal banget sih, karena konsep kita tuh kita pengen menuju suatu komunitas yang berdampak tapi bertumbuh juga secara iman gitu, dan kita bersama-sama untuk saling menguatkan. Pengennya sih ke sana. Oke, arahnya kita sama-sama bertumbuh di Youth of Calvary ini ya. Nah, menurut Desya sendiri sebagai bagian dari Youth of Calvary itu, melihat Youth of Calvary itu seperti apa sih menurut Desya selama ini? Kalau menurut aku pribadi, Youth of Calvary ini jadi wadah yang aku pakai buat tentunya buat
sarana aku mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebagai cara aku untuk bisa tetap makin dekat dengan Tuhan, dan tentunya karena aku kan masih muda ya Kak ya. Asik. Ada yang udah tua di sini. Siapa ya? Oke, sorry. Lanjut. Nah, tambah lagi kan aku anak rantau. Ah. Aku anak rantau jauh dari keluarga. Nah, jadi Youth of Calvary ini jadi keluarga aku lah selama aku di tanah rantau ini gitu loh. Puji Tuhan. Puji Tuhan gitu ya. Dan ketika teman-teman ya, saya juga kan berada di Youth of Calvary ini. Sebenarnya dampak apa sih yang bisa kita dapatkan, atau hal apa yang kita peroleh ketika kita berada di bagian Youth of Calvary ini? Nah, jadi apa yang kita dapatkan di sini, dan sebenarnya untuk apa Youth of Calvary itu ada? Kita mau diskusi itu ya. Mungkin teman-teman semua Menarik sih, menarik ya. Mungkin teman-teman semua kan Gua aja nggak ada jawabannya. apa yang mau diskusiin gitu ya. Mungkin teman-teman semua saat ini berpikir juga, sebenarnya untuk apa sih saya berada di komunitas ini, berada di bagian ini, apa yang bisa saya dapatkan atau apa yang bisa saya berikan juga di bagian ini. Nangkap ya. Tadi saya tertarik ketika Gustav bilang komunitas Youth of Calvary ini bukan cuma bicara tentang persekutuan persekutuan formal yang gimana gitu. yang setiap Sabtu jam 5 ini gitu ya. Tetapi satu keseluruhan. Berarti artinya satu bagian yang membawa kita bertumbuh di waktu, bukan hanya hari Sabtu jam 5. Betul. Gitu ya, kira-kira. Berarti komunitas. Nah, sebenarnya harus gak sih kita berada di lingkungan komunitas? Kalau menurut aku ya, kita tuh perlu ada di sebuah komunitas. Maksudnya at least komunitas gereja ya. Kalau kita nggak punya komunitas umum lainnya, karena kita ngomongin soal umum dulu kali ya. Kalau komunitas-komunitas yang lain di luar sana, yang di luar gereja kan, sebenarnya komunitas itu akan membantu kita untuk misalnya mengenal pribadi yang lain-lainnya, dan kita didewasakan lah dengan hal-hal itu gitu. Kalau di dalam gereja, justru itu lebih penting daripada kita ikut komunitas yang di luar sebenarnya, karena di situ kita bisa bertumbuh dalam iman, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kayak gitu. Jadi itu penting banget lah kalau kita sebagai anak muda ikut komunitas-komunitas rohani kayak gitu. Menurut aku sih gitu. Menurut Desya, gimana Desya? Penting gak sih kita berada di satu komunitas gitu, satu bagian kelompok ya komunitas itu? Gimana menurut Desya? Kalau menurut aku pribadi ya penting banget. Karena seperti yang kita pelajari di sekolah, di pelajaran IPS. Bener. Sosial ya. Iya benar. Jadi kita ini adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri gitu. Kalau aku ya, aku butuh teman-teman. Aku butuh orang-orang yang bisa mensupport aku. Ya entah itu dalam bentuk sebagai teman sharing ataupun sekedar untuk jadi teman main, kayak gitu. Jadi perlu banget yang namanya komunitas, karena komunitas itu kan secara garis besarnya aku memahami komunitas ini sebagai kumpulan orang yang punya visi yang sama, minat yang sama, atau hobi yang sama seperti itu. Nah, ketika kita berkumpul dengan kumpulan orang ini membawa input yang positif untuk pribadi aku gitu. Menurutku itu pentingnya komunitas. Jadi ada bagian positif yang kita bisa ambil ketika kita berada di satu lingkungan itu, khususnya lingkungan Kristen ya, komunitas itu ya. Nah, artinya ketika kita ngomongin Youth of Calvary, berarti seharusnya ketika kita berada di bagian ini ada dampak positif yang kita ambil ketika kita bicara tentang kekristenan, pertumbuhan rohani kita. Gitu ya. Jadi ada satu bagian yang ketika berada di komunitas itu jadi bagian yang bisa kita ambil, dan ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada di komunitas, atau gimana ya kata-katanya, nggak usah lah, saya mah gitu, saya mah bisa bertumbuh sendiri. Jadi saya mah jadi logat Sunda saya keluar gitu ya. Saya bisa bertumbuh sendiri, atau berpikiran saya kan orang percaya, ya pertumbuhan rohani saya sendirilah, gak usah gabung dengan komunitas lain. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua nih, pandangan teman-teman semua, apakah bisa seorang pribadi, ya orang percaya nih, kita ngomongin komunitas Kristen kan, orang percaya, dia bisa mengalami pertumbuhan rohani tanpa bergabung di satu komunitas, yaitu bergabung dengan orang-orang percaya lainnya? Gimana menurut pandangan teman-teman? Kira-kira gimana ya? Ada gak?
Lu dulu deh. Lu deh. Gue kayak buntu gitu tiba-tiba. Apa ya? Gue kayak Berat ya? Aduh. Lo mah. Oke, kalau dari pengalaman aku pribadi, aku sendiri orangnya ya kayak aku bilang tadi, aku butuh orang-orang di sekitar aku. Tapi itu sebenarnya juga ada proses, ada cerita sebelumnya gitu loh. Awalnya aku nih termasuk orang yang menutup diri sebenarnya, Kak. Di balik keceriaan aku, asik. Ada titik Enggak. luka, bukan ya? Bukan kan. Jadi aku tuh orangnya kan kalau sama orang baru aku tuh sebenarnya tertutup. Kalau udah kenal, udah punya keterlibatan yang banyak, berjalannya waktu aku baru bisa ceria lah, blak-blakan orangnya terbuka kayak gitu. Nah, aku pernah ada di titik di mana nggak terlalu memusingkan yang namanya persekutuan, beribadah. Ya walaupun pelayanan, ibadah di gereja, tapi ada titik di mana aku merasa, ya udahlah yang penting urusan gue sama Tuhan gitu loh. Itu ya. Selama gue nggak mengganggu orang lain, nggak merugikan orang lain, ya udah itu biarlah jadi urusan gue gitu loh. Dan aku juga pernah lihat ini dari teman-teman yang lain, terutama teman-teman aku yang pendiam, yang kayak gitu-gitu. Mereka yang kalau misalnya aku ajakin ibadah, udahlah aku lebih seneng, lebih merasa tenang kalau aku pergi sendiri, kayak gitu. Merasa ya udah yang penting ini kan urusan aku, rohani itu kan urusan kerohanian pribadi aku dengan Tuhan gitu loh. Itu nggak bisa dipungkiri dan aku juga ngalamin itu gitu loh. Tapi ketika aku sudah terlibat dalam komunitas, aku merasakan dampak ini bener-bener berarti gitu loh. Ketika kita punya orang lain di sekitar kita, ada sisi lain yang kita temukan, nggak serta-merta hubungan aku sama Tuhan, tapi gimana aku mempunyai hubungan yang baik juga dengan orang-orang di sekitar aku. Itu yang dampak yang aku rasakan ketika kita berkomunitas. Oke. Aku sih, tambahin dong. Tap. Gimana Tap? Menurut pandangan. Enggak, gue dari tadi berpikir apa ya? Oke, gimana ya? Karena gini. Karena menurut gue ya. Masa Bebas menurut tanya mau aku tetangga? mau gua oke lah ya gitu ya. Oke. Ini menurut gue ya. Oke. Jangan diambil mentah-mentah gitu. Oke. Ntar katanya menurut kata Gustaf gini. Iya, ikut gitu aja enggak ya? Gue lagi. Jonathan kan, Gustaf 2020 gua gitu lagi ntar kan ya. yang salah kan. Nah, karena menurut gue pada dasarnya manusia tuh makhluk sosial sebenarnya. Jadi mereka butuh orang lain untuk sekedar membantu mereka, sekedar mengingatkan mereka, dan dalam pertumbuhan rohani ya, kita tuh memang butuh orang-orang ini dan kita nggak bisa sendiri karena menurut gua kita itu harus dikoreksi untuk menjadi dewasa. Oke. Gitu. Mengkoreksinya lewat siapa yang koreksi? Lewat orang lain. Orang lain. Karena kita nggak mungkin mengkoreksi diri kita sendiri. Karena pasti kalau kita sendiri, gue udah bener kok. Nah, gitu loh. Tapi kalau kita nggak dikoreksi, kita nggak tahu salah kita. Kita belum tentu. Oh ya harusnya gue harus kayak gini nih. Harusnya kayak gini. Makanya kita butuh banget yang namanya orang lain dalam persekutuan rohani dan komunitas Kristen ini gitu sih menurut gue. berarti untuk kita saat ini sedang bertumbuh dalam rohani kita nggak bisa lihat dari sisi kita aja, sisi kita aja untuk Bener. saya udah bertumbuh kok, saya udah cinta Tuhan kok, saya udah percaya Tuhan kok. Sebenarnya ada sisi lain yang kita ini tidak bisa kita lihat dan lewat orang lain itulah yang melihat, gitu ya. Saya jadi tertarik satu firman Tuhan gini di Roma 12 gitu ya. Firman Tuhan gini, ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, ini bicara tentang anggota tubuh Kristus ya, orang-orang percaya tadi ya, adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita dan sebagainya. Karunia untuk melayani dan sebagainya. Berarti tadi saya coba merangkum diskusi kita dan juga melalui firman Tuhan ini, artinya sebenarnya kita punya kemampuan yang Tuhan beri lewat karunia itu, Desi punya juga, Gustaf punya juga. Kalau kita lakukan sendiri, kita belum bersatu. Gimana? Gitu begini ya? Bener. Kita belum bersatu untuk sama-sama menjadi anggota tubuh Kristus atau melayani Kristus. Jadi ingat yang Paulus sampaikan di Korintus tentang satu tubuh. Ingat perumpamaan itu? Bukan perumpamaan sih sebenarnya, itu emang gambaran yang Paulus sampaikan. Coba kita buka sama-sama yuk. 1 Korintus coba 12 berdua aja, 12. Coba dari bagian ini ya, 1 Korintus 12 ayat 12.
1 Korintus 12 ayat 12. Boleh coba baca, boleh Gustaf, boleh Desya juga. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Lanjut. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Lanjut deh sampai ayat 15 boleh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Oke. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ih, menarik ya. Jadi gini, tadi kan kita berdiskusi apakah bisa kita bertumbuh secara rohani tapi sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa fix, nggak bisa sih. Tapi ada loh, tapi yang tadi yang Desi perumpamaan tadi yang sampaikan, saya bisa kok berdoa sendiri, saya bisa kok belajar firman Tuhan sendiri, saya bisa kok bertumbuh sendiri tanpa harus saya bergaul, tanpa saya berada satu komunitas untuk membuat saya bertumbuh. Tapi kalau baca ayat ini, fix? Nggak bisa. Karena kira-kira apa pendapat teman-teman dari bagian ini? Coba deh. Coba. Kalau yang dari ayat ini bilang, takut salah gue. Tenang. Makanya gue Bahaya salah tafsir nanti. makanya gue ngelempar ke Saya lu coba dulu. meluruskan nanti. Gimana? Ya secara garis besarnya kita ini semuanya punya fungsinya masing-masing. Sebagai anggota Tubuh Kristus. Oke. Punya karunia-nya masing-masing. Untuk itu kita butuh orang lain. Kayak misalnya gue bisa ini misalnya, gue bisa ya main musik pelayanan lah. yang aku lakukan sekarang main musik gitu loh. Tapi aku nggak bisa, aku sadar diri aku punya kekurangan untuk mendengarkan secara penuh curhatan orang lain dan memberikan. Oke, mendengarkan mungkin bisa, tapi memberi masukan kayak gitu. Nah itu kekuranganku gitu loh. Nah aku butuh siapa? Butuh Kak Andri yang bisa ngasih masukan. Aku butuh Gustaf yang bisa mengerjakan gitu ya? Oh enggak. Kayak Gustaf kata-kata bijak. kayak misalnya Gustaf jago ini nih ngatur-ngatur sound, perlengkapan, dia paham segala hal teknis lapangan. Tukang perlengkapan gitu dia. Ya iyalah, tukang perlengkap gitu ya. Tukang colok listrik. Tukang kabel. Tapi kalau di komunitas ketika bagian walaupun yang terkecil itu pun berguna nggak? Iya itu hal sederhana tapi gitu ya. penting banget Maaf ya, gitu loh. Maaf ya. Contoh. Contoh. Kayak gitu. Nah terus sabar, kayak Kak Andri bilang tadi, bisa nggak orang tumbuh tanpa ada orang lain? Kalau menurutku dia merasa aku bisa bertumbuh, tapi hanya menurut dia gitu loh. Ideal menurut dia. Tapi belum tentu ideal menurut apa yang Tuhan bilang. Gitu loh. Supaya bisa benar-benar kita melakukan firman, kita bisa dekat Tuhan, kita butuh orang lain. Kita mungkin nggak bisa kayak Gustaf bilang tadi, kita nggak bisa nilai diri kita sendiri. Jadi kita butuh orang-orang di sekitar kita gitu loh untuk memberikan input. Kalau kita punya kekurangan, kita punya kesalahan, nah itulah yang bisa membuat kita, salah satu yang bisa membuat kita juga semakin bertumbuh gitu loh. Ketika kita tahu kekurangan kita dapat itu dari orang lain, inputnya. Nah, dari komunitas itu. Dari komunitas itu. Ada tambahan Gustaf? Oke, udah semua sih. Udah semua sih sebenarnya. Jadi kalau saya baca lagi di sini jadi intinya kan kita nggak bisa sendiri lah, misalnya jalan kaki sendiri. Saling melengkapi gitu. Benar, saling melengkapi. Dari intinya itu sih. Dari yang tadi disampaikan di 1 Korintus 12 ini di sini, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi andai kata anggota tubuh Kristus sama-sama nih, terus ada kaki nih, beranggapan saya bisa sendiri kok bertumbuh. Saya bisa sendiri kok untuk berjalan. Ya emang iya tugasnya berjalan. Saya bisa sendiri kok hidup. Tapi ketika dia pergi sendiri, terus anggota tubuh yang lain gimana? Apakah bisa berfungsi dengan normal? Enggak bisa. Itu contoh sederhana gitu ya. Nah memang sebenarnya firman Tuhan ini dahsyat sekali. Berikutnya pun kalau kita baca lagi ayat yang ke-17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata komunitas itu isinya cuman Desya semua. Ya, yang sama seperti dia, ya nggak ada hal yang bisa kita new learning gitu ya, suatu hal yang baru. Hal yang baru gitu ya.
Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Tetapi ayat 18, 1 Korintus 12, Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Puji Wah. Tuhan, tap gue nggak salah. Bagus deh. Artinya Puji Tuhan ya. komunitas ini, atau kan komunitas itu apa ya? Wadah mungkin atau apa? Fasilitas atau Komunitas itu wadah, tapi sarananya Sarana. mungkin ya kayak yok ini. Yok ini, nah. Jadi yok kan punya komunitasnya Nah. kayak yok dance, Oke. ada squad segala Squad, macam ya. kayak gitu. Berarti fasilitas inilah ya dari komunitas ini yang membuat kita bisa bertumbuh. Gitu ya. Jadi ketika Youth of Alvari itu ada, atau di gereja kita ketika sekolah minggu itu ada. Iya kan, ketika apalagi ya di wanita Baptis Indonesia yang untuk ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kita di PBI ada, itu bukan hanya satu persekutuan, satu tempat berkumpul hari Sabtu selesai atau hari Minggu di sekolah minggu selesai, tapi berkesinambungan tadi yang Gustaf sampaikan di awal tentang komunitas dan membawa dampak positif untuk pertumbuhan rohani kita. Karena kita nggak bisa kalau kita jalan sendiri, kita nggak bisa kalau kita bertumbuh sendiri. Saya jadi ingat firman yang Tuhan sampaikan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi implikasinya buat kehidupan kita pun, ya kita bisa membuktikan sebagai kita anak-anak Tuhan, ayo bersama-sama dengan teman-teman, bersama-sama dengan komunitas yang ada untuk kita bertumbuh di situ. Gitu ya? Benar. Betul gak sih? Betul. Betul, Setuju sih, jangan bilang salah dong. Setuju. Setuju ya? Setuju ya? Dan apalagi ya, di Alkitab coba-coba kita buka Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul. Buka deh. Banyak. Nah, Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat Sebentar. Set. Salah deng. Kisah Para Rasul 2. Sorry. Saya pikirnya 4 ayat 2, tapi Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Oke, baca aja, entar gantian. Desi boleh baca deh. 41, 42. Pasal 42 deh. 4142 ya. Kisah Para Rasul 2 ya. Yuk. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka itu bicara tentang apa ya itu banyak ya. Jadi ketika orang percaya di sini di Kisah Para Rasul pasal 2, ketika mereka mendiri diri baptis dan menjadi orang percaya atau jadi orang Kristen, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Artinya mereka ada satu komunitas gitu ya, ada satu bagian mereka bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama sebagai gereja untuk mereka bertekun dalam pengajaran, bersekutu, mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Gimana menurut teman-teman ketika firman Tuhan ini disampaikan? Mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan buat berbagi? Menarik sih buat aku. Apa ya, enggak. Karena selama ini kan aku ikut komunitas, ya pemahaman dampak dari komunitas ini ya dilihat dari komunitas secara umum lah ya. Kayak kita ikut ya sekolah ada ekskul, karena kuliah ada yang namanya UKM, atau kita ikut-ikut komunitas lainnya kayak gitu. Bisa kita kaitkan juga dengan komunitas yang ada di gereja gitu. Bedanya ya di sini kita nggak cuma serta-merta saling mendukung, tapi kita juga bertumbuh iman kita dalam Tuhan kayak gitu. Menarik juga sih yang apa yang firman Tuhan katakan itu, karena ternyata jemaat mula-mula juga benar-benar persekutuan ini memberikan dampak yang benar-benar signifikan gitu loh buat umat percaya gitu. Tapi ada pertanyaan buat aku, buat kakak. Dari aku buat kakak. Iya, bagus. Buat dia aja. Iya. Jadi saya yang jawab nih. Ini pertanyaan yang kadang muncul dari aku dan juga menampung apa yang teman-teman suka bilang. Untuk apa kak kalau kita ke komunitas, kalau orang-orang yang dalam komunitas itu yang kadang nyebelin, rese, nyakitin kita. Nah itu dia. Kan tujuan komunitas gereja itu ya untuk tujuan tadi, tujuan persekutuan gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri ada orang-orang, aku juga lah, aku nggak mau pakai orang-orang lah, aku juga kadang merasa, aku dalam komunitas Kristen tapi kok si ini
kayak gini ya sama aku, si ini kok gitu sih, gini, nggak jadi berkat, ya gitulah ala-ala bahasanya gitu Jadi ya. mendingan saya sendiri aja lah, nggak usah komunitas Nah gitu gitu, ya. jadi kok bisa terjadi kayak gitu di komunitas gereja, dan kita sebagai tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus harus gimana dong kalau kayak gitu? Oke, ini kayaknya di sini ada Gustaf juga, boleh. Dia sumber kesakitan aku. Jadi selama ini Gustaf dan enggak. Ada pendapat mungkin sebelum nanti saya jawab juga tentang gimana sudah ada di komunitas tapi di situ justru kita malah sering bergesekan atau mungkin malah kita merasa nggak jadi berkat atau nggak dapat berkat ketika ada di lingkungan itu. Malah mikirnya, yaudah gue ke tempat lain aja lah, komunitas lain aja, komunitas bikers mungkin, Oh iya, komunitas mancing mania. Mancing mania, mantul. atau K-pop. Pendapat tetap. Menurut aku ya, terkadang manusia itu kalau langsung bergesekan gitu kan dia kan suka apa ya, istilahnya sumbu pendek lah. Gue nggak cocok nih sama dia nih. Oke. Nah tapi di situ itu proses Tuhan untuk membuat toleransi kita tuh lebih lebar sebenarnya. Oke. Menurut gue ya. Tapi nggak tahu juga kalau udah mentok banget. Nah, coba kan. Ada mentok banget ya. Ada mentok banget, bener. Karena manusia kan nggak lepas dari kedagingan ya. Maksudnya kalau mentok banget udah jenuh, duh rese banget nih dia nih, nggak cocok deh gue kayaknya. Nah, kita udah berusaha toleransi dan segala macam, tapi kalau udah mentok banget, ya itu sih. Gimana Kak Andri? Gimana ya? Coba Roma 14 deh, Roma 14. Roma 14 buka lagi. Terakhir ya, terakhir. Gak apa-apa. Ketika kita berada satu komunitas, nah kadang ada gesekan tuh di situ atau ada hal yang nggak menyenangkan gitu ya. Roma 14 ayat. ayat 1 deh. Oke, coba. Jangan menghakimi saudaramu, itu perikopnya. Ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Oke, sampai situ aja. Gini deh, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Artinya ketika kita berada di satu komunitas itu, pertama yang harus kita sadari, kita itu sedang bertumbuh bersama-sama di situ. Bertumbuh secara rohani, ya, bertumbuh bersama-sama di situ secara rohani, dan pertumbuhan itu tiap pribadi beda. Saya sering ungkapkan ini gitu ya, bahwa pertumbuhan tiap pribadi itu berbeda-beda. Saya, Desya, Gustaf, pertumbuhannya berbeda, tapi prosesnya yang akan dialami pun pasti berbeda-beda. Nah, kalau di sini terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau ada gesekan, ya, sebagai tadi saya dengar Gustaf berpendapat bahwa justru itu bagus untuk kita Kayak proses melebarkan toleransi kita gitu loh. lebih membuka wawasan kita ya, jadi lebih kita wise lebih lah, bertumbuh, lebih lebih bijak lah gitu ya. Nah, artinya bahwa yuk kita melihat bahwa ketika kita berada di lingkungan itu, apapun yang ada di situ, kita bisa mengambil sebagai orang yang sedang bertumbuh, seharusnya bisa mengambil satu posisi ketika hal ini terjadi, sebenarnya saya dapat apa sih ketika permasalahan itu ada. Artinya bukan melihat orangnya ya, bukan melihat orang lain, tapi melihat diri sendiri. Ketika kita misalnya bertiga satu komunitas terus ada salah paham, tapi justru dari situ kita merefleksikan diri kita, saya udah ada di bagian ini nih. Oh, ini yang mau Tuhan ajarkan buat saya, bagaimana saya terus dewasa, bagaimana Tuhan ajarkan saya untuk saya terus bertumbuh, gitu ya. Dan itu gunanya komunitas sih menurut aku. Karena kalau misalkan ada orang yang rese apa segala macam, tapi udah mentok nih resenya nih, ya itu waktunya kita untuk mengkoreksi dia. Itu sih gunanya. Jadi kita nggak cuma dapat input, kita nggak cuma dapat apa yang baik untuk kita, tapi kita juga memberikan suatu dampak yang positif untuk mereka yang mereka tuh seharusnya nggak kayak gini loh. Lo harusnya nggak kayak gini untuk menasihati mereka. Artinya ada bagian di dalam komunitas itu kita, kalau kita mau terus bertumbuh secara rohani itu siap untuk kritik juga. Dan artinya bukan dikata-katain loh ya, bukan di wah dasar lu ini, bukan, tapi memang memberikan kita yang rohaninya sedang sama-sama bertumbuh untuk sama-sama mencapai pertumbuhan rohani itu. Yuk kita saling mengingatkan, kita saling memotivasi, dan itu bisa kita dapatkan di komunitas. Kalau kita sendiri, di mana hal itu bisa terjadi? Jadi kesimpulan hari ini, komunitas, coba ada pendapat dari teman-teman hasil diskusi kita sore hari ini biar teman-teman Youth of Calvary pun dapat berkat nih. Iya benar. Berarti komunitas, kesimpulannya komunitas ini penting, komunitas Kristen ini penting untuk saling mendewasakan, menumbuhkan dan merubah merubah pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Itu sih. Desya mungkin ada?
Sama? Berapa Sama, lain? cuman mungkin biar bisa kita ngebedainnya. Kalau komunitas pada umumnya itu kan ya udah serta-merta untuk kita saling solid, kumpul-kumpul, senang gitu ya. Tapi kalau komunitas Kristen ini ya ada dua fungsi gitu loh. Ranahnya itu vertikal, asik. Vertikal, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga horizontal gitu loh. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang. Dan fungsinya tadi persekutuan yang seperti yang Alkitab tadi juga katakan tentang gimana dalam persekutuan itu, dalam komunitas Kristen itu kita saling nguatin satu sama lain, saling mendoakan, karena itu ternyata kuat banget dampaknya. Terus kemudian ketika dapat gesekan-gesekan juga yang tadi aku tanyain dan Kak Andri bilang tadi, itu juga memberikan dampak positif buat kita juga gitu loh. Kita lebih bisa menerima perbedaan. Jadi kita belajar untuk mengenal karakter-karakter orang dan bahkan menghadapi berbagai karakter itu dalam komunitas. Kayak gitu. Oke, sebagai penutup kita sudah diskusi nggak panjang lebar juga sih, ada diskusi beberapa waktu itu tentang komunitas. Nah, kita pun sebenarnya punya dan sudah ada komunitas yang bisa menolong kita untuk bertumbuh, yaitu di Youth of Calvary. Bagian Youth of Calvary menjadi hari-hari kita, khususnya untuk kita pun bisa bertumbuh di sini. Betul ya? Nah, di Youth of Calvary ini teman-teman semua bisa bergabung, tidak hanya mengikuti kegiatan Yok Online Service hari ini ya, karena kita kondisi lagi corona jadi memang Yok Online Service, tapi hari-hari yang kita lewati bagaimana komunitas ini menjadi wadah untuk kita bertumbuh, menjadi wadah untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi dan juga bisa saling menguatkan sesama pemuda remaja. Sebenarnya di gereja kita lengkap ya, dari orang tua sampai anak-anak pun ada bagiannya masing-masing, ada WBI, ada PBI, bahkan ada senior, ada sekolah minggu juga, dan di usia kita anak-anak muda ada Youth of Calvary. Nah di sini teman-teman pun tidak hanya mendapatkan apa yang diterima dari semua pelayanan-pelayanan di sini, tapi juga teman-teman banyak hal yang bisa dilakukan, bahkan memberikan saran, memberikan masukan, dan saya mampu untuk bersama-sama bertumbuh di komunitas ini loh, yang saya bisa, ini saya mampu, dan kita bawa ke Youth of Calvary. Sehingga kalau gitu kaya banget gitu ya, Youth of Calvary kaya dalam artian, wow, hari-hari kita bertumbuh tuh semakin luar biasa gitu di dalam Youth of Calvary ini. Dan Youth of Calvary terbuka menerima setiap saran, menerima setiap masukan dari teman-teman anak muda semua, sehingga komunitas ini menjadi bagian kita mengenal dia lebih lagi dan menjadi berkat juga buat sesama kita. Gitu ya? Oke, jadi bersyukur sore hari ini. Terima kasih Gustaf Sama-sama untuk diskusinya. Kak. Terima kasih juga Desya untuk diskusinya. Biarlah ini menjadi berkat buat teman-teman semua sehingga mengerti begitu pentingnya kita berada di komunitas, khususnya saat ini kita sedang berbicara tentang Youth of Calvary. Oke, kita berdoa ya sebagai penutup di sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, diskusi yang sudah disampaikan dan bahkan juga firman Tuhan yang telah disampaikan, biarlah ini menjadi bagian mengingatkan kami kembali bahwa begitu pentingnya kami berada di satu tubuh Kristus, berada di satu bagian komunitas untuk kami bisa bertumbuh, untuk kami bisa melihat siapa diri kami dan boleh menjadi berkat juga bagi kehidupan di sesama kami. Kami berdoa biarlah Youth of Calvary juga di tempat ini boleh menjadi komunitas kami untuk kami bertumbuh, dan melalui pelayanan-pelayanan yang ada pun kami boleh semakin hari semakin luar biasa bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih dan biar Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Yok Online Service hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Sampai bertemu di Yok Online Service berikutnya. Stay safe and God bless.